Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan di pagi hari ini, intimasi worship. Biarlah ketika kita memuji Tuhan, Roh Allah turun di pagi hari yang indah. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita ikut menaikkan pujian bagi Allah, karena penyembahan yang turun di pagi hari ini mengundang berkat Tuhan yang begitu besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Haleluya Bapak Ibu, mari buka hati kita, naikkan pujian ini sekali lagi bagi Tuhan, bagi Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu
ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Glory, glory Bapa. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Allah yang kami sembah, Allah yang
jemaat PPCC Bali, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi ini kita boleh kembali ketemu dengan tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus sedang dengan berbelas kasihannya untuk senantiasa memelihara kehidupan kita, kesehatan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar sebuah poin yang baik untuk kita lakukan, untuk kita belajar bersama, untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik ke depan. Ya, puji nama Tuhan. Tema renungan pagi ini saya beri judul Mengapa harus mengampuni? Ya, mengapa harus mengampuni? Ya, kadang-kadang kalau orang itu merasa bahwa dia memang bodoh, kalau dia memang dirasakan, oh aku ini bodoh, ya, tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang orang juga merasa, oh aku ini miskin, oh no problem, ya, tidak apa-apa. Memang dia miskin, ya sudah, dia akan terima dengan keadaannya. Ya, memang tidak pintar, ya, was oke, tidak apa-apa. Teman-teman pintar-pintar, aku ini kok bodoh ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampai kemudian kebodohan kita, ya, ketidakpintaran kita, kemiskinan kita, ya, diungkap keluar, ya, diungkit sama orang lain, ya, dijelek-jelekan di depan mata kita, ya, di telinga kita dengar, kita dihina, oh kamu ini bodoh, kamu ini miskin, kamu ini hina dan macam-macam. Waduh, kuping ini bisa meledak, Bapak Ibu. Kuping ini bisa panas dan kemudian bisa ngamuk, ya, ngamuknya sampai kecamatan mungkin, ya. Bisa ngamuk, bisa semua orang bisa diceritani bahwa itu kurang ajar si A itu sudah menghina saya, ya. Kurang ajar itu si B itu sudah menjelekkan nama saya, ya. Itu nanti akan diingat sama dia sampai bukan hanya sekedar punya anak loh, sampai punya cucu kadang-kadang diingat, itu loh si A itu dulu 30 tahun yang lalu pernah nyakiti hati saya. Bapak Ibu, iya apa iya? Ya, semoga saya yakin dan percaya di keluarga besar BPCC ini nggak ada yang seperti itu. Tapi di sana sini sono, ya, mungkin banyak yang seperti itu. Kita belajar pagi ini untuk belajar satu hal ini, ya. Mengapa kita harus mengampuni? Ya. Kemarin kita bacakan di surat kabar, di medsos, ya, ada seorang wanita dokter pada hal ini, ya, dokter loh ini. Kemudian karena dia dihamili sama pacarnya, kemudian si papa mama dari yang laki ini nggak setuju kalau anaknya nikah dengan dokter wanita ini. Apa akibatnya? Ya, karena dendamnya dia, karena ngamuknya dia, kemudian tempatnya dia kerja itu kayak bengkel begitu, ya, kemudian lempar sama bensin dan macam-macam, bakar habis. Korbannya 3 orang meninggal dunia, papa, mama, sama anaknya. Luar biasa, ya, dampaknya, ya. Dampak karena nggak bisa ngampuni, dampak karena dendam, ya. Kita belajar pagi ini, ngono ya ngono tapi ojo ngono, gitu bahasa Jawa bilang, ya. Ngono ya ngono tapi ya ojo ngono, ya. Mengapa kita harus mengampuni? Ya, 1, Markus 11 ayat 25 sampai 26. Karena itu memang perintah Tuhan Yesus, ya, karena perintah Tuhan Yesus. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu, ya, mau sembahyang itu loh. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ditegaskan lagi dalam kurung, tetapi jika kamu tidak mengampuni, nah ini, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, makanya kalau namanya perintah, kalau kita sebagai orang yang percaya, Tuhan bilang harus diampuni. Apa yang harus kita lakukan? Oh enggak Tuhan, alasannya neko-neko. Enggak boleh, Bapak Ibu, ya. Kalau Tuhan bilang harus diampuni, ya sudah, Tuhan aku tunduk, aku mau, udah tak ampuni. Ya, meskipun hati saya mangkel, merongkol, enggak apa-apa, nanti diampuni sama Tuhan Yesus juga dengan pertumbuhan pelan-pelan. Roh Kudus kasih pimpinan buat kehidupan kita, maka kita bisa mengampuni, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengampuni itu karena apa sih? Karena mungkin kita merasa bahwa aku ini lebih baik, meskipun aku miskin, tapi aku lebih baik dari mereka, ya. Moralku lebih baik lah. Itu lihat itu si tetangga yang menjelek-jelekan kita, ya. Anak-anaknya itu pendidikannya hancur semua meskipun kaya. Nah, kita merasa bahwa kita lebih baik dari mereka, ya. Kita merasa bahwa memang orang itu orang jahat, ya. Orang jahat itu musuhnya banyak, ya. Aku orang gereja, ya. Aku orang tiap hari pelayanan di gereja, aku tidak punya musuh. Semua orang baik-baik sama aku. Lihat itu yang menjelekkan nama saya. Itu orang banyak musuhnya itu, ya.
Memang dia orang jahat di lingkungannya ya. Karena memang kadang-kadang kenapa tidak bisa ngampuni? Karena kata-katanya itu begitu nyelekit ya, begitu menyakitkan sekali, sarkas sekali kadang-kadang. Saya nggak bisa nirukan ya, tapi mungkin bahasa-bahasa binatang keluar semuanya. Dan itu di depan kita, bahkan mungkin di depan orang banyak. Aduh, mau bilang apa? Caranya gimana Tuhan kalau aku bisa ngampuni? Tapi Tuhan bilang apa? Ya sudah, gak apa-apa. Apapun juga yang dikatakan di depanmu, apapun juga yang kamu sudah rasakan terhadap kamu derita karena orang lain, sudah. Tuhan bilang apa? Ampuni, ya ampuni saja. Ya. Dia bilang apa sekali lagi? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ya. Kita tidak akan bisa doa. Ya. Kita kan tidak bisa ngadep dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena kita tidak mengampuni. Ya. Juga kita akan bisa menyalahkan gini, oh setan itu memang jahat, iya ya. Setan itu yang membisikkan ya, bales lu yo, bales, ingat, bales itu sangat menyakitkan, kurang ajar sekali ya. Tapi sekali lagi ya memang begitu setan ya, niatnya ganggu kita, niatnya menggelitik telinga kita untuk kata-kata yang nggak benar ya, sehingga apa yang dilakukan ya sudah balas saja ya, sakiti dengan sakitilah yang sakiti balik ya, diantem balik gitu ya, celatu balik, gitu ya, nggak boleh ya. Memang kita tahu ya bahwa sebetulnya kita itu sudah diampuni sama Dia ya. Kita itu sebetulnya sudah jadi penduduknya neraka, yang sudah menjadi sebetulnya hidup sesat dan kemudian tidak terselamatkan, sudah diampuni sama Dia ya. Dia sudah korbankan kehidupan Tuhan Yesus di kayu salib Golgota ya. Sehingga kita tidak layak untuk tidak mengampuni apa yang terjadi buat kehidupan kita. Yakin dan percaya, apa yang diterita Tuhan Yesus itu lebih dari penghinaan yang kita terima. Pasti itu, pasti ya. Dia itu Allah loh, Dia itu Tuhan loh. Dia itu luar biasa baik loh. Tapi dihinakan, diacuhkan, diludahi, dipermalukan seperti itu ya. Ditelanjangi. Tapi Dia tetap katakan apa? Ampunilah Bapa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Yang kedua, hati-hati ya. Tidak ngampuni itu ternyata ada dampaknya ya, ada dampaknya ya. Dikatakan dalam ayat yang 25b tadi itu, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu ya. Ditegaskan lagi ayat yang 26 dalam kurung itu penegasan ya. Penegasan itu termasuk critical text kalau kita sekolah, kalau saya pernah belajar dulu ya. Itu memang penegasan yang ditulis ulang untuk menegaskan satu ayat ya. Dikatakan seperti ini, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah ini ya. Kita nggak diampuni sama Bapak kita di surga, aduh susah ndak. Kalau sampai nggak diampuni manusia nggak apa-apa, tapi kalau nggak diampuni Tuhan Yesus, kemana roh kita? Kemana kita? Mau jadi penduduk mana kita? Penduduk nanti, kalau penduduk dunia ini banyak negaranya, bisa di Indonesia, di Amerika, di mana bisa kita. Tapi kalau besok kita sudah ketemu sama Tuhan Yesus, ketemu sudah meninggal dunia, penduduk itu cuma ada dua ya, penduduk neraka atau penduduk surga. Nah, pilih mana kita? Kalau Tuhan Yesus tidak mau ngampuni kita ya, karena kita tidak mau ngampuni orang lain, jadi penduduk mana? Penduduk neraka. Siapa mau? Saya tidak mau Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga tidak mau semuanya ya. Makanya timbang berdampak ya, daripada berdampak ya, lebih baik ya sudahlah, ampuni saja ya, ampuni saja ya. Contoh bendahara yang jahat ya. Matius 18 ayat 21 sampai 25 ya. Itu ada ceritanya tentang ada seorang yang utang punya bendahara itu 10.000 talenta. 10.000 talenta itu duitnya banyak itu ya. 10.000 talenta ya. Kalau emas itu sampai berapa kilo itu? 36 kilo atau berapa itu ya, emas. Wih, banyak kalau berat. Tapi kalau uang talenta juga tetap banyak ya. Itu dibandingkan dengan utangnya ada orang yang utang sama dia. Jadi bendahara ini punya utang sama raja 10.000 talenta ya. Bendahara ini punya utang sama raja 10.000 talenta. Sama raja diampuni, sudah tidak apa-apa, kamu tak ampuni. Duh, ternyata kemudian ada orang yang utang sama bendahara tadi itu. Utangnya berapa? 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan 100 hari kerja. 100 dinar tok. Bandingannya itu kalau dihitung ya, saya pernah ngitung ini, saya pernah ngitung itu kayak gini.
Semoga tidak salah ya. Boleh dibuktikan. 10.000 talenta itu sama dengan kalau dirupiahkan 6 T, Bapak Ibu. 6 triliun. Kemarin ada Pak Akidi yang mau kasih sumbangan 2 T dan itu hoax gitu ya. Tapi ini benar ini. Karena perumpamaan dari Tuhan Yesus ya. Itu 10.000 talenta perumpamaan ini untuk menggambarkan pengampunan Tuhan Yesus buat kehidupan kita tuh. Gedenya kayak gitu. Ya. Itu bandingkan dengan kita terima 6 T ya Bapak Ibu, 6 triliun dibandingkan dengan 10 juta ya, dibandingkan dengan 10 juta ya, tidak sebanding sama sekali ya. Berapa bandingannya itu, 1 banding berapa, coba Bapak Ibu hitung sendiri. Saya ada hitungannya, cuma nggak sempat saya sampaikan di tempat ini. 6 T dibandingkan 10 juta rupiah, nggak sebanding sama sekali. Dan itulah pengampunan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus ya. Luar biasa. Kenapa kita harus tak mengampuni ya? Orang-orang yang menjahati kita loh, yang berkata-kata jelek tentang kita ya. Itu maksimal Tuhan bilang cuma 100 dinar ya. Cuma 100 dinar tok. Nah kita terima dari Tuhan 6 triliun pengampunan luar biasa ya. Mengapa kita harus tak mengampuni? Ngampuni aja ya. Pengampunan sangat vital buat kehidupan kita ya. Satu, memang perintah Tuhan. Karena sebagai orang yang percaya, ampuni saja. Yang kedua, hati-hati, berdampak loh. Bendahara ini kena dampaknya enggak? Kena dampaknya. Begitu raja ini dengar, loh, itu temanmu punya utang sama kamu 100 dinar, kamu udah ampuni. Kamu punya utang aku 10.000 talenta, tak ampuni. Sekarang, hai prajurit, pegang bendahara yang jahat itu, masukkan ke penjara. Itu kan sama dengan kehidupan kita kalau kita tidak ampuni. Kita dipegang sama Tuhan, masuk ke penjara. Penjara surga nggak ada, terpaksa penjaranya di neraka. Siapa yang mau? Penjara surga ada enggak Bapak Ibu? Tidak ada kan? Yang ada kan di neraka. Penjara di neraka itu banyak. Nah kita masuk neraka. Aduh luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita tidak mau mengampuni orang lain ya. Yang nomor 3, mengampuni itu ternyata kalau kita dengan diamplas dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita ya, imun kita akan naik ya. Imun kita akan selalu naik ya. Kemudian menurut survei orang yang suka bersyukur ya, gampang melupakan kesalahan orang lain ya, itu sel darah putihnya itu bentuknya lebih bagus katanya. Saya nggak paham ilmu kesehatan ya, cuma saya baca-baca aja di medsos, baca di buku, itu bentuknya darah putih itu lebih bagus ya. Sehingga kalau ada serangan dari luar, baik itu penyakit apapun juga, darah putih itu akan lebih siap untuk melawan ya. Sehingga nggak gampang-gampang penyakit masuk dalam kehidupan kita ya. Orang yang banyak berdoa, banyak bersyukur, aduh imunnya naik. Nah sekarang ini musuhnya COVID apa? Musuhnya COVID itu imun yang naik ya, imun yang baik dalam kehidupan kita. Selain pakai masker, selain vaksin, imun adalah satu hal yang sangat baik untuk melawan penyakit apapun juga. Nah kalau kita punya ini, aman kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya renungan yang singkat ini boleh menguatkan kita, boleh semakin mengokohkan kehidupan kita untuk lebih lagi mempercayai Tuhan, lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kalau sampai saat ini Engkau pelihara kami tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik Tuhan. Apapun juga yang terjadi buat kehidupan kami, semuanya tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa, asah kami untuk kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami tidak punya dendam apapun juga, sebab memang Tuhan Yesus baik buat kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh antero bumi. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus pelihara, sehingga firman Tuhan semakin boleh disebarluaskan di ujung dunia ini Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi Tuhan, dengan jajarannya kami mohon kepadamu Tuhan, berikan hikmat marifat, sehingga apapun yang dilakukan oleh hamba-hambamu ini Bapa, oleh kepala-kepala pemerintahan kami, boleh semakin menguatkan kami, mengokohkan bangsa Indonesia ini, kami boleh dilepaskan dari apapun juga. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat tenaga medis Tuhan, apapun juga yang mereka sudah lakukan, korbankan bahkan nyawanya Tuhan untuk mempertahankan kesehatan para masyarakat penduduk Indonesia ini Bapak. Tetap lindungi, tetap naungi dengan kekuatan Tuhan Yesus sendiri. Juga untuk semua yang sakit Bapak, anak-anakmu yang menderita sakit apapun juga, baik COVID, jantung,
gula, macam-macam Tuhan penyakit. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah satu persatu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. God bless you.